Halo teman-teman, welcome to MPR Milenial Punya Rumah. Kembali lagi bersama gue Amelia Septa di channel YouTube Rapi Properti. Hari ini gue lagi berkunjung ke salah satu rumah milenial tentunya, dan rumahnya ini adalah komersial ya teman-teman. Ini gue lagi bersama Kang Asep. Kang Asep, apa kabar? Sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, Kang Asep ini adalah salah satu narasumber gue yang masih muda banget tapi sudah punya rumah komersil. Kita langsung tanya-tanya aja langsung ke Kang Asep. Bagaimana trik and tipsnya nih untuk para milenial biar cepat di usia muda nih cepat punya rumah sendiri gitu ya. Nah, Kang Oke. Asep, kalau boleh tanya tahu nih, ini kan temanya milenial punya rumah. Yang tentunya berarti Kang Asep ini milenial. Mungkin teman-teman penasaran nih, usia Kang Asep berapa sih? Oke. Usia saya 27 tahun. 27 27 tahun. Oh, tahun. masih muda banget ya. Masih muda, Udah punya alhamdulillah. rumah komersil. Keren. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Asep nih, udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke Instagram gue, ke Instagram saya, soalnya waktu itu saya sempat buka pertanyaan juga nih, atau Q&A mengenai Mhm. rumah-rumah komersil. Kayak Mel pengen tahu dong gimana sih caranya punya rumah komersil. Nah sekarang kan punya kesempatan yang baik banget nih, saya bisa ngobrol langsung sama Kang Oke. Asep. Jadi langsung aja tanya-tanya nih, udah saya tampung juga pertanyaannya. Kalau boleh tahu nih Kang Asep, awal mula Kang Asep berpikir untuk punya rumah atau motivasi Kang Asep sendiri apa sih? Motivasi punya rumah itu muncul ketika mungkin saat saya menikah ya. Saat saya menikah dan alhamdulillah kan punya pasangan yang satu frekuensi, punya Betul, satu tujuan, dan kita berkomitmen ketika nanti setelah menikah, kita harus punya rumah sudah punya gitu. rumah gitu. Sebenarnya bukan untuk ajang apa ya, bukan untuk ajang membuktikan diri atau Betul, misalnya gengsi atau pamer, betul. tapi ini sebagai wujud kemandirian kami. Jadi Betul kayak banget nih. kemandirian kami. Jadi supaya ketika nanti setelah menikah tidak lagi bersama keluarga gitu. Jadi Iya, supaya hidup lebih mandiri aja sih. betul Oleh karena banget. itu kami komitmen untuk punya rumah juga Wah, keren nih Kang gitu. Asep. Soalnya kan anak-anak milenial zaman sekarang juga banyak nih yang punya cita-cita seperti Kang Asep gitu ya. Oke. Kalau bisa nih sebelum berumah tangga ini rumahnya sudah siap gitu loh. Sekarang tidak memandang laki-laki atau perempuan nih. Betul, Biasanya kalau betul. anak zaman sekarang, milenial zaman sekarang, mau laki-laki mau perempuan, Mhm. cita-cita pengen punya rumah, termasuk saya sendiri nih, Mhm. pengen juga nih Kang Asep punya rumah sendiri Iya, gitu. Karena kalau sudah berumah tangga kan kita enaknya hidup mandiri gitu betul. ya. Oke Kang Asep nih, Kang Asep boleh ceritain juga nih atau sharing buat teman-teman bagaimana cara Kang Asep untuk memulai atau merintis memiliki rumah? Oke. Yang pertama mungkin, sebenarnya untuk cari rumah ini saya sudah prosesnya sudah panjang ya, Sudah panjang. panjang banget. Dari mulai survei-survei ke berbagai daerah, Hmm, karena ya kalau nyari rumah itu ya kalau banyak orang bilang itu seperti cari jodoh ya. Jadi cocok-cocokan. cocok-cocokan Terkadang betul. kalau misalnya lihat satu rumah, ada konsepnya cocok tapi harganya yang kemahalan Ya, kan. betul. Atau misalnya harganya murah tapi konsepnya Konsepnya kita gak kurang cocok, sreg gitu ya. betul. Hmm, Jadi ya cocok-cocokan dan hmm. alhamdulillah ketika saya survei, dulu sih saya pernah ke Atma Residen. Iya, Atma Residen, itu juga sama, developernya dengan Griata Visa ini. iya, Jadi ketika saya, eee, tahu infonya mengenai perumahan ini, iya. dengan konsep rumahnya yang ya bisa dikatakan Milenial banget nih milenial kalau juga, saya lihat nih ya dan konsepnya di bagus hmm, dan kita bisa custom juga dan yang paling penting keuangannya sesuai. sesuai betul. Nah, oleh karena itu kami ambil perumahan di situ, Gitu. Jadi itu gitu. alasan dari apa Kang Asep juga ya, karena Betul. ini pertama dari lokasi juga berarti ya Lokasi Kang Asep. juga, Terus juga betul. tadi yang Kang Asep bilang nih, saya tertarik nih, tadi katanya custom ya untuk desainnya. Betul Nah desainnya. Kang Asep boleh dijelasin dong untuk desain dari rumah Kang Asep ini temanya desain apa nih? Karena saya lihat-lihat ini nyaman banget ya. Terus juga kalau untuk keluarga kecil Kang Asep nih, tadi Mhm. saya lihat juga udah ada dede bayinya ya Iya, yang masih balita gitu ya. Ini juga konsepnya di sini ya, kalau teman-teman bisa lihat, tapi nanti kita bakal kasih lihat nih kayak gimana sih rumahnya dari Kang Asep sendiri. Di sebelah kiri saya itu ada taman bermain anak gitu ya Kang. Terus juga untuk ruang tamunya ada ruang keluarga, ada ruang tamu juga. Ini konsepnya oke. gimana sih Kang Asep? Sebenarnya kalau konsep pertama ya menyesuaikan konsep yang dibuat oleh developer sendiri dari Hmm. Griata Visa. Cuman mungkin custom hanya bagian ke belakangnya aja sih, bagian ke belakangnya. Kalau untuk konsep rumahnya
sendiri kan ini Skandinavia, Iya. Skandinavian ya dari apa dari developernya. Cuman kami itu pada awalnya kan ini 3 kamar ya, 3 kamar Heeh, tidur. betul. Kemudian karena kami merasa bahwa kalau kami masih ya dikatakan keluarga kecil, Keluarga kecil, kami mhm, rasa cukuplah dibuat 2 kamar tidur 2 saja. kamar tidur Jadi yang saja. satu kamar tidur kita ubah jadi ruang keluarga. Oh gitu. Pada intinya Mhm, konsepnya yaitu yang penting kita bisa membuat rumah senyaman mungkin. betul. Rumah senyaman mungkin dengan penerangan yang Cukup ya, cukup ini gitu, terang terang gitu. Jadi mhm, kalau siang kita nggak perlu pakai lampu, hemat juga kan. Nah, betul, hemat juga itu sih konsepnya menjadi tempat yang nyaman untuk keluarga kecil kami, untuk tumbuh kembang anak juga kan. betul. Jadi supaya ya yang namanya rumahku surgaku mungkin bisa Iya ya. betul. Rumahku surgaku atau memang ya pokoknya tempat kita memulai segalanya ya dari rumah Iya ini betul, karena gitu. kan kalau rumah Jadi kita juga buat senyaman mungkin. iya betul, karena rumah itu kita mau nginep di hotel mewah sekalipun, Betul. rasanya lebih nyaman tidur di rumah ya, Kang Betul, Asep, kalau betul hotel kan banget. kita harus bayar. Iya betul. Kalau Oke, hotel kita harus bayar Kak, kita oke, bolehlah sekali-kali aja ke hotel, tapi kalau, rasanya kalau tidur di rumah itu berbeda gitu ya Kang beda, Asep tentu. betul, Jadi rumahnya sendiri desainnya itu harus sesuai ya sama betul, apa yang kita inginkan, terus juga lokasinya dan juga tadi kata Kang Asep harganya ya, semuanya itu harus sesuai gitu. Wah keren banget nih Kang Asep. Jadi motivasi juga nih buat teman-teman, tapi aku mau tanya nih sama Kang Asep, ini pertanyaan yang rahasia mungkin ya, Kang Asep. berarti harus dirahasiakan nih Pasti Mbak. rahasiakan tapi kita kasih tahu juga nih buat teman-teman Oke, karena biar jadi motivasi juga ya tentunya. oke. Ini Kang Asep, untuk rumahnya sendiri itu Kang Asep beli cash atau KPR sih kan? Alhamdulillah kebetulan di sini cash. Wah Iya. ini cash loh, rumah komersial di usia 27 tahun sudah bisa beli cash. Nih Kang Asep bisa kasih tahu dong, rahasianya nih bagaimana cara membeli rumah komersial secara cash? Oke, kalau tipsnya mungkin sebenarnya saya sudah lama juga sih nabung gitu. Kebetulan dengan istri pun sudah kenal lama. Betul. Jadi dia teman SMA, jadi kita sama-sama nabung dari waktu itu. Oke. Kita sama-sama nabung. Pada intinya sih saya yakin semua milenial pasti bisa punya rumah kalau Mhm. dia bisa menurunkan gaya hidupnya gitu. Oh Karena iya. yang mahal itu kan sebenarnya bukan gaya hidup tapi gaya hidup ya. Nah betul, Betul, betul gaya banget. hidup yang sangat mahal. Jadi mungkin turunkan keinginan tapi kita fokus pada kebutuhan. Apa yang Betul. sebenarnya kita butuhkan ya itu Iya kita fokus pada sana. Pada ini itu kita nabung, kemudian ya konsisten, kita komit terhadap apa yang kita inginkan. iya Kalau memang betul. punya rumah, berarti kalau memang ada keinginan lain, kita tahan dulu. Iya. Jadi ya pokoknya itu fokus nabung dan mungkin harus punya sampingan kali ya di luar pekerjaan kita yang Iya, utama. betul. Atau kalau orang apa anak-anak milenial sekarang mungkin sudah mengenal namanya investasi. Nah, itu Nah, dia. itu sebagai nilai apa eh, penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan ya untuk Penghasilan tambahan nabung-nabung untuk nih. nabung-nabung, Ya, tapi gitu. tidak mengurangi juga ya, Kang, kalau misalkan kita pengen beli rumah nih tidak, eee, menutup kemungkinan kita masih bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa, jadi enggak yang Biasa hemat-hemat aja. banget nih juga Iya, ya. maksudnya hemat ya, apa ya, sesuai kebutuhan Sesuai tadi kebutuhan sesuai kebutuhan aja, iya tadi, ya betul. pokoknya senyaman kita aja. Tapi kan nggak usah ya yang namanya makan sebenarnya nggak mahal-mahal Iya kan untuk betul, makan, itu iya. untuk makan. Yang mahal itu seperti yang tadi saya bilang, gaya hidup Gaya hidup. Jadi gaya kita, hidup. hidup sesederhana mungkin ya Betul, karena ada prioritas atau ada kebutuhan yang lebih betul. utama kayak gitu. Nah, kalau untuk, Kang Asep sendiri nih mungkin jadi Mhm, motivasi juga buat teman-teman kan kalau untuk, YouTube kita sekarang nih kebanyakan yang nontonnya itu usia 20-an nih karena mhm, mhm. sesuai temanya milenial punya rumah gitu. Nah, menurut Kang Asep nih bisa kasih tahu juga nih ke teman-teman, mulai dari sekarang harus sudah mulai menabung. Nah, kalau Kang Asep sendiri untuk menabungnya sendiri itu butuh jangka berapa lama sih, Kang? Kalau jangka berapa lama, saya mulai bekerja itu di tahun 2016. 2016. Berarti 2016. 20 tahunan lah ya. 2016 berarti sekarang kan 2006, 2021 sekitar ya 5 tahun, 5 tahun, 5 lima tahun. tahun, Oh iya 2016 ya? Aduh aku 2016, salah. Tadi di otak aku 2016. 5 tahun. 2016. Wah, berarti dari usia Ya jadi Kak, balita dong? dari Iya iya. 2016 saya ya sudah kenal dengan istri pada saat itu jadi kita sama-sama nabung dari situ Oke, gitu. berarti lumayan ya butuh kalau untuk apa sih menabung seperti itu kan berarti kalau Kang Asep ini nabungnya santai ya. Jadi Ya butuh betul, waktu yang lumayan juga, tapi ini enggak menutup lumayan kemungkinan juga. karena
milenial zaman sekarang ini kan sudah banyak juga ini yang punya kerjaan tetap, tapi di samping Betul, itu mereka tuh pada punya usaha. Jadi betul. peluangnya untuk membeli rumah secara cash seperti Kang Asep ini peluangnya besar banget ya Kang Asep. Nah, kalau Kang Asep sendiri nih, kenapa sih alasan spesifiknya banget nih kenapa memilih rumah di Gria Tapisa ini? Kenapa memilih rumah di Gria Ya, Tapisa? Ya, pertama ya tadi saya sempat bilang ya, konsepnya bagus. konsepnya bagus. Skandinavian tuh beda dari yang lain. Bedanya Secara apa nih konsep. Kang? Kalau saya lihat rumah-rumah yang lain kan fasad depannya juga ya standar lah ya, Standar. standar. Kalau ini meskipun dengan harga yang relatif terjangkau, Iya, Kereta Api ini dengan konsep pasadnya bagus, betul. kemudian lingkungannya bagus. Kalau dibandingkan saya pernah kan tinggal di beberapa tempat yang kalau nggak pakai AC kita nggak bisa hidup gitu. Iya, kalau di sini sih Kalau di masih sini udaranya masih 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 enak enak sih, iya gitu. betul. Pertama udaranya masih enak. Kemudian waktu itu saya juga cek airnya. Airnya Hmm, masih enak juga. Nah, terus kalau kami bandingkan dulu soal harganya betul. dengan tipe rumah yang sama, misalnya luas tanah, luas Iya, bangunan. Kalau kita bandingkan ini Greta Vista ini relatif jauh lebih murah, jauh lebih murah. jauh lebih murah. Apalagi banyak bonus-bonusnya. Wah, bonus-bonusnya apa tuh Ya, Kang? Boleh kasih tahu gak? bonusnya banyak nih. Banyak. Saya harus sebutkan nanti mungkin bisa di shoot ya. Dari Oke. mulai ini kitchen set itu Oh ini bonusnya. kitchen set juga bonusnya? Bonus dari Greta Wah, Vista. Karena oke. kebetulan mungkin saya waktu itu booking yang pertama kali di Oke. perumahan ini, jadi baru buka lahan saya booking karena Jadi dapat bonus nih kitchen betul saya set. sudah percaya dengan developernya pada saat itu, Oke. Rumah Rapi ya. Rumah Rapi kan ya seperti tadi saya bilang, saya pernah survei ke Atmar juga yang memang itu Betul. satu developer dengan Greta Vista. Nah Kang Asep, kalau aku boleh tahu nih, pekerjaan Mm-mm. sehari-hari Kang Asep ini apa sih sehingga bisa membeli rumah komersil secara cash? Kalau pekerjaan saya salah satu pegawai dari salah satu instansi pemerintahan, salah satu instansi pemerintah. Kemudian kalau istri pun sama, dia pun salah satu pegawai dari badan, iya instansi pemerintah Instansi sama, pemerintah ya juga itu ya. Nah, betul. Kang kalau boleh tahu nih, bagaimana sih cara tips menabungnya? Kang Asep menyisihkan berapa persen sih untuk menabung, membeli rumah dan juga untuk biaya sehari-hari? Pada intinya sih kalau untuk persentase mungkin nggak tentu ya, Nggak tentu. nggak tentu ya. Kadang ya mungkin bisa 50% nabung juga, Iya, atau kadang kalau misalnya urgent 30% buat nabung 30%. gitu. Pada intinya sebenarnya kuncinya satu sih, konsisten dan Konsisten disiplin dalam menabung. menabungnya. Oke. Kalau untuk presentasinya sih mungkin rata-rata per bulannya itu ya kita 60% tuh untuk nabung. Di 60% menabung ya, Ya, itu kira-kira rata-ratanya ya menabung. betul, Jadi buat teman-teman nih yang suka menabung, mulailah menabung dari sekarang ya Kang Asep, betul. kayak gitu. Jadi dia Kang Asep aja nih menabung kalau misalkan lagi urgent 30% bisa, Betul, dan mungkin 50% bisa. bisa sambil berinvestasi Nah juga. itu Sekarang kan dia, apa, menabungnya lewat investasi ya, iya jadi uangnya investasi itu sama bisa. nabung juga Nah gitu, gitu. uangnya jadi bisa bertambah kayak gitu. Atau misalkan kalau teman-teman pengen buka usaha juga yang Kang Asep bisa ya, jadi uang uang Betul. lebihnya Apalagi kalau jadi pengusaha pasti jauh nah lebih itu banyak dia, jauh penghasilannya lebih ya. banyak Kalau harusnya nih saya kan hanya pengusaha. sebagai karyawan Iya gitu. nih, kan jadi motivasi juga justru Iya, Kang. Kang Asep aja yang karyawan bisa membeli bisa, rumah betul. komersil di usia milenial, apalagi buat teman-teman nih tentunya. Soalnya banyak yang punya kerja tetap sekaligus usaha sampingannya juga. Nah, Kang Asep mau menyampaikan sesuatu nggak nih untuk anak-anak milenial supaya mereka ini semangat nih untuk menabung dan Oke. juga membeli rumah secepat mungkin, sesegera mungkin. Kalau dari saya sih ya udah tadi dibahas lah ya, udah Iya, dibahas. Pada intinya sih turunkan gaya hidup betul. tapi naikkan komitmen kita Komitmen. untuk menabung. Ya ingat tujuannya sebenarnya terbalik lagi kepada tujuan kita masing-masing sih. Apakah rumah itu menjadi tujuan utama kita atau bukan Betul. gitu. Kalau memang sudah menjadi tujuan utama kita, ya ayolah kita disiplin menabung, kita berkomitmen terhadap tujuan kita. Nah, itu turunkan keinginan, tapi kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Kebijakan, Gitu. betul. Itu aja. Buat teman-teman semoga podcast kita hari ini memotivasi untuk teman-teman milenial tentunya yang ingin membeli rumah agar selalu menabung dan komitmen. Jangan lupa juga untuk selalu bekerja keras dan berdoa tentunya ya, Nah, Kang. doa ya, Dan doa doa yang paling tentunya, penting. doa yang paling penting. Oke. Makasih
kasih banyak nih Kang Asep Sama-sama, udah Mbak Amel. sharing di podcast aku hari ini. Ini pastinya bermanfaat banget untuk teman-teman Semoga ya, milenial karena semoga. banyak pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku dan Oke. sudah terjawab di podcast kita hari ini. Gitu. Oke deh, terima kasih banyak ya Sama-sama, Kang Mbak Amel, Asep. Semoga sama-sama. selalu sehat Ya. untuk Kang Asep dan keluarga juga.